Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, yang sangat mengasihi kami dengan mengaruniakan anakmu Yesus Kristus yang tunggal, supaya setiap kami orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini Tuhan kami datang di hadapan Tuhan bersama umat-Mu untuk mengingat cinta kasih-Mu yang luar biasa ribuan tahun yang lalu. Oleh karena dosa dan pelanggaran kami, Engkau harus disalibkan dan mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau kami kurang bersyukur, kurang berterima kasih, bahkan kurang menghargai korban-Mu. Kami sudah memuji Tuhan, saat ini kami duduk diam di hadapan Allah untuk mendengar firman-Mu. Dan kiranya setelah kami dengar firman ini, sesuatu terjadi dan berubah dalam hidup kami. Kami makin mengasihi dan mencintai-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang siap dengarkan firman bersama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita. Dari salib Kristus kita belajar hari ini, yaitu kerelaannya untuk berkorban. Sebagaimana judul atau tema khotbah pada bulan ini, meneladani Kristus akan membawa dampak yang hebat dalam hidup saya dan saudara. Hari ini yang akan kita teladani dari Kristus adalah kerelaannya untuk berkorban. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Simaklah sekali lagi ayat ini, karena anak manusia yaitu Yesus Kristus juga datang. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Dan bukan hanya sampai di situ, dia beri nyawanya untuk menebus setiap orang atau banyak orang yang percaya pada dia. Hari ini kita merayakan Jumat Agung. Maka sebelum kita lihat teks ini lebih jauh, mari kita renungkan apa sesungguhnya makna Jumat Agung atau kita memperingati kematian Kristus di hari Jumat ini. Jumat Agung menjadi momen perenungan kasih. Kasih Tuhan dan pengorbanan Kristus. Maka saya sangat disayangkan kalau ada hari ini orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen tidak beribadah. Disayangkan sekali. Boleh saya katakan dia adalah orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu berterima kasih. Kecuali karena hal tertentu membuat engkau tidak bisa hadir. Tetapi kalau karena hanya keengganan, kemalasan dan lain sebagainya, maka ingatlah sesungguhnya kita harus sadar. Bukan karena saudara baik, saya baik, Kristus harus mati di kayu salib. Dan kematian Kristus di kayu salib itu bukan hanya pengorbanan atau penderitaan secara fisik. Dia dipukul, dia ditombak, bermahkotakan duri, itu fisik. Tetapi pengorbanannya juga adalah bicara perasaan. Perasaan hati daripada Kristus yang juga turut menderita. Hal itu sudah diungkapkan oleh Yesus ketika malam sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani. Dia sadar. Alkitab berkata keringatnya berubah menjadi titik-titik darah. Itu pengorbanan secara jiwa rohnya.
rohnya dan jiwa, bukan hanya fisik atau tubuh. Kenapa dia sampai berkeringat dan keringat itu berubah menjadi butiran-butiran darah? Itu karena tingkat ketakutan, derita yang tiada taranya harus ditanggung oleh Yesus. Jadi bukan hanya penderitaan secara fisik, tetapi juga perasaannya. Bahkan sampai di kayu salib dia harus berkata, "Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu perasaan yang luar biasa. Tetapi semua itu dilakukan untuk menunjukkan misi daripada Kristus. Bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, untuk berkorban. Pengorbanannya adalah secara tubuh, jiwa, bahkan secara roh. Injil Markus menulis 3 hal ini. Dia datang dengan tujuan yang jelas. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan berkorban. Saudara-saudara, kenapa Yesus katakan itu? Markus pasal yang ke-10. Kalau saudara perhatikan nanti baca ayat pasal ini, di sana para murid-murid, para murid itu sedang mempersoalkan, membicarakan perihal posisi dan kemuliaan duniawi. Itu yang dipersoalkan oleh para murid. Mengenai posisi, mengenai kemuliaan. Bukan kemuliaan di hadapan Allah, tetapi kemuliaan secara duniawi. Ayat 37 itu berkata, murid itu berkata, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak." Mereka mencoba mencari kedudukan penting secara dunia. Namun Yesus membalikkan cara pandang dunia, bahwa yang disebut dengan kemuliaan, yaitu kemuliaan duniawi yang dituntut oleh para murid. Tetapi Yesus berkata bahwa yang disebut kemuliaan, dia datang lewat pengorbanan. Kalau ingin dimuliakan di hadapan Allah, mendapat kemuliaan di hadapan Bapa, engkau harus berkorban. Itulah yang Yesus sampaikan. Dan hari ini kita sungguh-sungguh harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah teladan pengorbanan yang sangat sempurna. Tidak ada yang seperti Dia. Sebab sekalipun Dia yang adalah Raja, tetapi tidak menuntut haknya sebagai raja. Dia raja, tapi dia tidak menunjukkan dia seorang raja. Bagaimana seorang raja yang namanya raja harus dilayani? Seorang raja harus mendapat tempat yang terbaik. Seorang raja harus duduk diam dan tenang, dan menunggu orang-orang bawahannya untuk melayani dia. Tapi perhatikan baik, Yesus tidak menuntut itu. Dia melayani dengan hati yang tulus. Tidak melihat saudara dan saya orang baik atau tidak. Dia melihat kita dengan belas kasihan sebagai orang berdosa, di mana kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah sanggup untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Maka hati yang tulus itulah yang mendasari Yesus melakukan semuanya. Keteladanan sempurna dari kerelaan Yesus untuk berkorban bagi kita ditunjukkan dengan cara dia beri nyawanya. Diberikan hidupnya, nyawanya. Saya mau sampaikan. Cari referensi atau berita atau apapun di dunia ini. Belum pernah dalam sejarah hidup manusia ada orang rela mati untuk orang yang menjahati, yang menyakiti dia.
Kalaupun ada orang yang rela mati karena orang itu terlalu baik sama dia, mungkin ada. Mungkin ada. Karena orang itu baik sekali sama dia. Maka dia rela mati untuk membalas kebaikan dia. Saudara, orang baik di hadapan Tuhan? Tidak. Alkitab berkata bahwa sebelumnya kita adalah musuh. Musuh atau seteru Kristus. Seteru Allah, musuhnya Allah. Tapi orang yang memusuhi Allah, orang yang menyakiti hatinya, dia rela mati. Karena Yesus sadar, tujuannya datang ke dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapanya, yaitu mewujudkan rencana keselamatan bagi dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Dia memberi nyawanya. Barangkali kalimat ini, pernyataan ini biasa saudara dengar. Dia beri nyawanya. Dia beri tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan. Mungkin ini menjadi kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan biasa bagimu. Tapi saya rindu hari ini bukan perkataan biasa. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya. Karena tidak ada yang baik yang kita perbuat yang setimpal dengan perbuatan kasih-Nya kepada kita. Yang kita perbuat lakukan hanyalah dosa, hanyalah kejahatan, hanyalah hal yang menyakiti dia. Akan tetapi dia beri nyawanya. Dia beri nyawanya untuk apa? Menebus. Menebus. Apa yang dimaksud dengan menebus atau tebusan? Oke, saudara. Supaya kita sadar dan menghargai kenapa Kristus menebus. Apa itu tebusan? Tebusan itu adalah pembayaran untuk membebaskan. Oke. Pembayaran untuk membebaskan. Tidak ada yang bisa membebaskan manusia dari hukuman dari murka Allah. Tidak ada. Amal perbuatan baik tidak sanggup. Segala sesuatu yang diperencanakan manusia untuk menebus dia. Supaya dia dibebaskan. Tidak ada satupun yang bisa dilakukan. Maka pembayaran untuk membebaskan atau tebusan itu. Hanya dengan darah Kristus. Yang tanpa cacat, tanpa celah. Saudara-saudara, Yesus membayarnya. Bukan dengan emas. Bukan dengan perak dia bayar saudara dan saya. Tapi dengan darah. Darah itu nyawa. Orang yang kehabisan darah. Lambat laun lemas dan akhirnya akan mati. Darahnya tercurah di Kalvari. Maka setiap kali saudara juga makan roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Roti itu jangan lihat hanya sekedar roti biasa. Anggur itu jangan berkata rasanya tidak enak. Sebab yang mau ditekankan ketika kita masuk dalam perjamuan kudus. Yesus berkata, dagingku benar-benar makanan. Dan darahku benar-benar minuman. Siapa yang makan dan minum dia beroleh hidup yang kekal. Tubuhnya dilambangkan dalam bentuk roti. Dan darahnya dalam bentuk anggur. Dan Yesus berkata lakukanlah ini. Setiap kali kamu makan dan minum. Menjadi peringatan bagiku. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus. Engkau dan saya ditebus. Dibebaskan. Yang tadinya kita sedang menuju semua satu persatu. Menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara yang terkasih, salib itu adalah lambang kasih terbesar.
Kenapa Yesus harus disalibkan? Kenapa tidak dipancung? Kenapa tidak diikat lehernya lalu digantung mati? Hukuman di atas salib adalah hukuman yang paling hina di kala itu. Orang yang dihukum dengan cara penyalipan dikategorikan atau disebut sebagai orang penjahat yang luar biasa kejahatannya. Oke ya Bapak Ibu. Kenapa harus disalib? Ada banyak jenis cara orang mengeksekusi mati. Ya kan? Ada banyak. Tetapi harus disalib. Karena orang disalib tidak mati dengan seketika. Tapi dia akan mati secara pelan-pelan dengan merasakan mengalami sakit yang luar biasa. Kalau orang mati digantung lehernya mungkin sekejap dan seketika dia bisa mati. Kalau ditembak mati, dieksekusi mati, secepat itu dia mati. Tidak menikmati, mengalami rasa sakit yang lama. Tapi saudara saya percaya, mungkin sebagian kita sudah pernah melihat film tentang penyalipan Yesus. Salib itu ditidurkan. Setelah itu Yesus disuruh terbaring di atas salib itu dan kaki tangannya dipaku. Dan setelah itu salib harus diberdirikan. Bisakah saudara bayangkan tubuh sebesar itu hanya ditahan oleh tusukan paku di telapak tangannya dan di kakinya. Itu memungkinkan penyakit, rasa sakit yang amat luar biasa. Dan waktu Yesus disalibkan pada masa itu Alkitab berkata ada dua penjahat besar yang disalibkan bersama Yesus, seorang di sebelah kirinya dan seorang di sebelah kanan. Dan mereka adalah penjahat kaliber dunia di masa itu. Lalu kenapa Yesus harus disalibkan? Sekali lagi, yang terburuk, yang terhina diambil alih oleh Yesus. Supaya engkau dan saya tidak masuk pada kategori terburuk dan terhina. Oleh sebab itu, setiap kali saudara lihat salib, apa yang saudara ingat? Kenapa di gereja ada salib? Bahkan tidak sedikit di antara kita yang punya kalung pakai salib, pakai anting juga dari salib, dan lain sebagainya ada salib. Salahkah? Tidak salah. Tapi salah kalau engkau tidak tahu memaknainya sebagai orang percaya. Alkitab berkata bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi dunia. Tetapi itu menjadi jalan selamat bagi orang yang percaya. Sekarang, kalau kita harus mengikut Yesus yang rela berkorban, bagaimana kita mengikutinya? Beginilah seharusnya orang percaya mengikuti Yesus. Yang pertama adalah rela melepaskan kenyamanan diri sendiri. Rela melepaskan. Sebagaimana Yesus rela melepaskan. Meninggalkan tempat termulia yaitu sorga. Mengambil rupa seorang manusia. Dia rela melepaskan haknya sebagai raja. Sebagai anak Allah. Tapi Alkitab berkata dia menjadi seorang hamba. Sama seperti saudara. Kenyamanan apa yang sudah saudara pernah lepaskan hanya karena mengikut Yesus? Kenyamanan apa? Halo? Kenyamanan apa yang saudara sudah pernah lepaskan hanya karena mau mengikut Yesus? Sekarang ini kenyamanan kita lebih mendominasi seluruh hidup kita dalam hal hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa orang bisa bertahan berjam-jam di tempat lain hanya untuk memenuhi kenyamanannya? Tapi hanya sesaat saja datang di hadapan Allah orang malas. Renungkan baik-baik ini.
Yesus rela lepaskan itu. Segala sesuatu yang membuat saudara nyaman tapi menghalangi engkau dengan Tuhan, itu harus kita tanggalkan. Kemudian bagaimana kita mengikut Yesus selain rela melepaskan kenyamanannya. Hal yang kedua adalah dia melayani, bukan menuntut dilayani. Sebagai hamba Tuhan, saya belajar terus kebenaran ini. Asah diri terus. Sebagai hamba Tuhan bukan supaya saya dihormati, dikagumi, jauh itu. Tapi engkau tahu tugasmu, bukan bos, engkau hamba. Hamba itu tidak pernah berkuasa atas dirinya sendiri, itu namanya hamba. Tetapi seorang hamba harus dia turut dan menyenangkan siapa yang menjadi tuannya. Kalau saya disebut hamba Tuhan, berarti saya harus tunduk pada dia. Sekalipun tidak menyenangkan bagi saya, harus menyenangkan hati seorang Tuhan. Yesus adalah Tuhan kita. Kita adalah hambanya. Jadi setiap orang yang menyebut diri, mengklaim diri sebagai hamba Tuhan, jangan menunggu. Dan jangan berharap supaya engkau dilayani. Tapi layanilah. Sama seperti Kristus datang. Dia melayani bukan untuk dilayani. Yang ketiga. Sesuai dengan tema khotbah hari ini, rela berkorban seperti Kristus. Apa yang Kristus korbankan bagi kita? Semua. Yang terbaik, yang termahal sudah dikorbankan. Hari ini pun sama. Kita harus berani berkorban untuk orang lain. Ketika engkau mendengar kalimat ini, berkorban untuk orang lain. Jangan selalu berpikir materilah yang harus kau beri sama orang. Tidak selamanya. Berkorban itu artinya memberi sesuatu kepada orang. Yang dapat kita berikan kepada orang lain tidak selamanya materi. Bisa juga bahan pemikiran. Bisa juga perhatian, bisa juga doa, mendoakan dia. Itu bagian daripada korban yang dapat kita berikan pada orang lain. Engkau mau mendengarkan keluhan seseorang pun engkau sudah berkorban. Waktumu yang harusnya pergi kemana, tapi harus siap kau mendengar dia. Karena dia sedang ada dalam satu masalah pergumulan besar. Lalu dia cerita padamu. Dan cerita itu diharapkannya supaya bebannya bisa terselesaikan. Masalahnya bisa terselesaikan. Itu juga berkorban. Dengan kata lain, apa yang dapat kita bisa beri, perbuat bagi orang untuk menolong dia. Sama seperti Kristus. Kristus berkorban bagi kita kan bukan uang yang dikasih. Betul? Uang yang dikasih. Bukan. Yang dikasihnya adalah nyawanya. Yang diberikannya, dikorbankannya adalah hidupnya. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus. Salib itu bukan hanya lambang. Tapi salib itu adalah jalan hidup. Salib itu bukan hanya untuk dikenang. Tapi untuk diikuti. Apa yang diikuti? Yesus yang disalibkan itu. Andai kata Kristus tidak disalibkan. Sekali lagi, itu jalan hidup kita. Andai kata Kristus menolak untuk disalibkan. Saya tidak bisa bayangkan jadi apa kita. Oleh sebab itu hari ini, jawab kedua pertanyaan ini dengan baik. Sudahkah kita rela berkorban untuk Tuhan dan untuk sesama? Karena hari ini kita ikuti jejak Kristus disalib, rela berkorban seperti Kristus. Sudahkah kita melayani seorang akan yang lain dengan kasih? Saya beberapa waktu yang lalu saya sebut di hadapan para pelayan. Kita melayani karena belas kasihan. Belas kasihan sama seperti Yesus melayani dengan belas kasihan.
Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak saudara hari ini, mari kita datang ke salibnya dengan komitmen yang baru. Komitmen yang baru dibaharui hari ini di saat kita memperingati kematian Kristus. Apa komitmen kita? Mengasihi sama seperti Kristus Yesus mengasihi. Yesus mengasihi kita. Oleh sebab itu jangan ada yang menyimpan dendam seorang akan yang lain. Terhalang doamu. Jangan bilang ke saya sakit sekali Pak dibuatnya. Yang enggak Bapak rasakannya apa yang dibilangnya sama saya. Sekarang balik. Apa yang kau perbuat sama Tuhan? Kurang ajar sekalinya kita di hadapan Allah. Tapi Yesus tidak pernah bilang itu. Dia harus naik, dia harus mati. Dia tidak bilang kau kurang ajar kau. Tidak pernah bilang begitu. Orang yang meludahi dia, memukul dia pada masa proses penyalipan. Dia hanya menatap dan melihatnya dengan belas kasihan. Sembari dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus melihat itu sebuah ketindakan kebodohan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ada yang melukaimu, anggaplah itu satu kebodohan yang dilakukannya. Tapi kalau sudah bilang aku gak mau, ya udah gak masalah. Tapi hari ini kita meneladani Kristus. Yang kedua, mari kita melayani. Bukan hanya mereka sebagai yang disebut pelayan Tuhan. Semua kita adalah hamba Tuhan. Semua kita adalah pelayan Tuhan. Tapi model pelayanan kita adalah melayani seperti Yesus. Kemudian yang ketiga, rela berkorban. Seperti Kristus, dia korbankan yang terbaik. Apa yang terbaik yang sudah engkau korbankan bagi Tuhan dan pekerjaannya? Saudara-saudara, Yesus tidak datang untuk mencari kehormatan duniawi seperti para murid itu. Tetapi dia datang untuk melayani, memberi dirinya sebagai tebusan bagi saudara dan saya, bagi banyak orang. Salib bukan hanya lambang penderitaan. Tapi dengan melihat salib, itulah jalan kasih dan ketaatan Kristus yang penuh pengorbanan. Yesus tahu dia akan disalibkan, tapi sebelum itu dia coba usulkan, sampaikan keinginan pribadinya. Dan berkata, Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi dia taat. Dan ketaatannya ditunjukkan dengan kalimat yang berbunyi, bukan kehendakku. Walaupun aku mau kenyamanan. Tetapi bukan kenyamanan menurut aku. Tapi kenyamanan menurut engkau. Ketaatan untuk berkorban. Sampai harus mati di kayu salib. Seberapa dalam engkau mengagumi Tuhan dengan karyanya. Dan apa yang saudara sudah dengarkan bersama-sama hari ini. Mari kita mengikuti teladan Kristus. Yaitu kerelaannya berkorban. Berkorban untuk Tuhanmu yang sudah berkorban bagimu. Berkorban untuk pekerjaannya yang sudah memberikannya kepadamu. Dan mari kita juga rela berkorban untuk sesama. Melangkahlah dalam jejak salib Kristus dengan rela berkorban. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kalau Engkau Yesus Tuhan kami datang bukan untuk dilayani. Tetapi untuk melayani, memberi nyawamu untuk tebusan bagi banyak orang. Oh Tuhan, terima kasih buat karyamu yang besar. Terima kasih oh Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Dan kami datang di hadapan-Mu. Biar kami dapat meneladani Engkau hari ini. Seperti Kristus pun kami rela berkorban. Karena Engkaulah teladan hidup kami. Engkaulah panutan kami. Engkaulah idola kami.
Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.